Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Amala. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Langsung saja, yang pertama ada unsur-unsur pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Jadi yang pertama ada peranan guru, yaitu guru sebagai motivator, yaitu guru memposisikan diri sebagai penggerak yang menumbuhkan semangat dan kekuatan belajar bagi siswa. Dengan cara itu, siswa dirangsang dan didorong untuk melakukan aktivitas belajar sesuai dengan kemampuan maupun gayanya masing-masing. Kemudian sebagai fasilitator, yaitu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif sehingga dapat menunjang kelancaran pembelajaran bagi siswa. Kemudian ada organisator pembelajaran, yaitu yang mengelola kegiatan pembelajaran dengan cara merencanakan yang baik, melaksanakan pengawasan atau monitoring sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian ada multi metode dan media, yaitu guru dalam mengajar tidak hanya terpaku pada satu jenis metode atau media tertentu saja. Akan tetapi untuk memfasilitasi terjadinya belajar bagi setiap siswa yang memiliki perbedaan itu, guru melayaninya melalui penggunaan metode dan media secara bervariasi. Kemudian ada pola interaksi pembelajaran, yaitu komunikasi pembelajaran hendaknya dikembangkan dengan jalinan komunikasi interaktif. Melalui komunikasi interaktif itu, siswa tidak hanya sebagai pendengar atau penerima informasi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, akan tetapi sebagai pembelajar yang aktif juga. Kemudian pemanfaatan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi, yaitu bagaimana dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya terpaku pada guru atau satu buku saja sebagai sumbernya. Kemudian yang terakhir ada mendiagnosis kesulitan belajar siswa, yaitu yang mencermati atau meneliti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya ada karakteristik mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama, hubungan yang akrab antar personal, misalnya dengan guru ke siswa atau siswa ke guru, dan siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian, siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan cara, minat, dan kecepatan masing-masing. Lalu yang ketiga ada guru melakukan bimbingan terhadap siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Lalu yang keempat, siswa sejak awal pembelajaran dilibatkan dalam menentukan tujuan, materi yang akan dipelajari maupun proses pembelajaran yang harus dilakukannya. Oke, saatnya kita beralih ke pembahasan yang utama, yaitu yang ketiga, komponen-komponen keterampilan yang dituntut dalam mengelola kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama ada keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Jadi ini maksudnya adalah prinsip pengajaran kelompok kecil dan perorangan memerlukan hubungan guru siswa yang akrab. Ini bisa tercapai dengan keterampilan komunikasi pribadi seperti contohnya yang pertama seperti tunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. Lalu bisa juga dengan dengarkan ide siswa dengan simpati. Atau yang ketiga bisa beri respons positif terhadap ide mereka. Lalu bisa juga membangun saling percaya dengan ekspresi verbal dan non-verbal. Lalu guru tuh harus siap membantu siswa tanpa mendominasi. Lalu keenam, terima perasaan siswa dengan pengertian. Selanjutnya yang terakhir ada kendalikan situasi sehingga siswa merasa aman dan memiliki solusi. Jadi untuk melakukan pendekatan yang akrab dengan antara guru dan siswa ini bisa melalui verbal dan non-verbal. Selanjutnya yaitu adalah keterampilan pengorganisasian selama kegiatan kelompok kecil atau perorangan. Di sini itu guru berperan sebagai pengatur dengan keterampilan berikut. Yang pertama itu berikan orientasi umum tentang tujuan dan tugas. Lalu kedua, variasikan kegiatan termasuk aturan ruang dan waktu. Yang ketiga, bisa membentuk kelompok sesuai kebutuhan. Lalu keempat, ada koordinasikan dan bantu siswa saat diperlukan. Lalu kelima, bagi perhatian pada tugas siswa. Dan keenam, akhiri dengan laporan hasil siswa dan pemahaman bersama. Selanjutnya ada contoh variasi pengorganisasian dalam pelaksanaan pembelajaran. Contoh itu yang pertama bisa menggunakan pelajaran dimulai dengan pertemuan klasikal, lalu siswa bisa dipilih bekerja kelompok atau perorangan. Jadi guru bisa memberikan opsi kepada siswa mau untuk bekerja sendiri atau dengan kelompok. Nah,
Lalu yang kedua, pertemuan dimulai dengan pengarahan, lalu kelas bekerja dalam kelompok kecil dengan kontrak. Nah, maksud dari ini, saat guru pertama kali masuk ke dalam kelas, guru langsung menentukan kalau mereka akan melakukan bekerja dalam kelompok kecil dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh guru sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pertemuan dimulai dengan pengarahan, siswa bekerja perorangan lalu bergabung dalam kelompok kecil untuk olah hasil. Nah, maksudnya di sini siswa bisa bekerja untuk sendiri mengerjakan tugasnya, lalu dibentuk kelompok untuk mendiskusikan hasil dari pekerjaannya masing-masing tadi. Lalu yang keempat, setelah pertemuan awal di kelas besar, siswa bekerja sendiri sesuai kontrak yang sudah disepakati bersama guru. Nah, di model yang keempat ini, siswa bisa sepenuhnya bekerja sendirian, tapi dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama dengan guru. Lalu keterampilan selanjutnya adalah keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Guru perlu memiliki keterampilan berikut untuk membantu siswa maju tanpa frustasi dalam belajar. Yang pertama, guru harus memberikan penguatan yang sesuai. Lalu yang kedua, melakukan supervisi awal dengan mengecek dan memberikan bantuan awal. Ketiga, melakukan supervisi lanjut dengan interaksi guru siswa seperti pelajaran tambahan, menjadi peserta aktif, atau memimpin diskusi. Keempat, melakukan supervisi pemanduan untuk menilai pencapaian tujuan dan memastikan siswa dapat saling belajar. Lalu keterampilan selanjutnya adalah keterampilan merencanakan. Nah, di keterampilan ini berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan memungkinkan guru menjadi pengembang kurikulum. Di sini guru perlu merencanakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa. Di dalam keterampilan ini juga termasuk membantu siswa menetapkan tujuan, merencanakan kegiatan belajar, memberi nasihat bila diperlukan, dan membantu siswa menilai kemajuan mereka sendiri. Nah, keterampilan merencanakan ini melibatkan berbagai aspek seperti bertanya, memberi penguatan, variasi mengajar, menjelaskan, dan membimbing diskusi. Dalam pengajaran kelompok kecil, fokusnya adalah mengorganisir dan membimbing siswa, sedangkan dalam pengajaran perorangan fokusnya adalah pendekatan pribadi dan merencanakan kegiatan belajar mengajar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.